belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan saya Daniati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sopeng. Pada video kali ini akan membuat diseminasi tentang budaya positif. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, saya akan mengimbaskan apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini kepada rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah yang ada di sekolah tempat saya bekerja, yaitu di SDN Negeri 58 Padang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di tempat ini untuk menghadiri kegiatan saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berada di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum memulai acara kita, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang pengimbasan budaya positif. Ini merupakan tugas dari CGT yang dimana kita dituntut untuk mengimbaskannya kepada rekan-rekan sejawat di sekolah dan kepala sekolah. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi menurut saya, karena Bapak Ibu sudah mengenal saya, makanya bukan lagi tak kenal maka tak sayang, tapi sudah sayang makanya sudah kenal makanya sudah sayang sama saya. Jadi saya bukan GR ya Bapak Ibu. Jadi selama berada di sini saya sudah merasa disayangi dan dicintai oleh teman-teman sekalian. Jadi saya kira kalau perkenalan tidak perlu karena setiap hari kita sudah berdiskusi di sini. Nah, di sini kita akan menumbuhkan budaya positif kita sejenak, merilekskan pikiran-pikiran kita karena tadi sudah seharian kita berkegiatan dan di siang hari ini tampaknya sudah jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang bertubi-tubi yang sudah bertumpuk. Jadi sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk senyum selama 30 detik. Nah, barangkali Bapak Ibu yang berdekatan bisa berhadapan sebentar. Berhadapan. Nanti ya
dari kesepakatan kita sampai selesai nanti? Apa kira-kira yang bisa ditambahkan dari kesepakatan ini? Saling menghormati. Ya betul, saling menghormati. Jika ada pendapat dari teman kita, kita harus menghargainya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu? Mendengarkan pendapat. Ya, mendengarkan pendapat. Kemudian mungkin bisa juga ditambahkan ketika akan keluar ruangan, izin dulu kepada rekan-rekan. Iya. HP disilangkan. Apa? HP disilangkan. Ya, kesepakatan. Bisa juga supaya tidak mengganggu. Nah, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Jadi dari budaya positif ini modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak ada di sini konsep-konsep inti yang akan kita bahas nantinya. Jadi yang pertama itu pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi ini akan kita bahas selanjutnya nanti. Nah, kita pada pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru ini tentang bagaimana guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru sebelumnya, dan sekarang itu kita harus menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak bisa belajar sesuai kebutuhannya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya harus berfokus pada 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan agar siswa juga bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi begitu. Kita lanjut pada disiplin positif. Nah, dari kata disiplin positif ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mengutarakan sedikit pendapatnya jika mendengar kata disiplin positif. Apa kira-kira yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin ini, disiplin positif ini? Mengikuti aturan. Ya, ada aturannya ya. Kita harus disiplin dengan aturan. Jadi, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Kemudian, disiplin diri ini dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika kita punya rasa disiplin dalam diri kita, maka tentunya kita tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi jika murid kita sudah tertanam dalam dirinya yang namanya disiplin positif, maka mereka akan patuh terhadap aturan yang kita buat di sekolah ataupun di kelas. Nah, tentu saja disiplin positif ini tadi harus mengacu pada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yang tentunya Bapak Ibu sudah paham semua tentang 6 dimensi ini karena sudah beberapa tahun ini kita belajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi 6 karakter ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bernalar kritis. Menurut saya Bapak Ibu sudah paham semua ya? Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut di motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini artinya apa Bapak Ibu? Memberikan dukungan. Ya, dukungan, dorongan, itu namanya motivasi. Mungkin Bapak Ibu tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah ada mungkin
waktu. Tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Ya betul, tanggung jawab. Jadi terdorong ke sekolah itu karena adanya tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Ada yang lain, Bapak? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, di sini ada seorang penulis yang bernama Diane Dawson itu mengutarakan bahwa ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu misalnya datang ke sekolah tepat waktu karena takut ada hukuman-hukuman misalnya dari Pak Adi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Misalnya saya ada anak yang sukanya dipuji-puji. Misalnya ketika dia pertama datang ke sekolah, saya misalnya menyapa bahwa oh kamu datang terlalu pagi nak, tapi itu bagus sekali. Nah itu adalah pujian. Nah kedua motivasi ini masih termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik karena itu berada di luar motivasi yang berada di luar diri mereka. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini sudah termasuk yang sudah diutarakan tadi sama Bu Nila, bahwa ada tanggung jawab dalam diri saya sebagai seorang pendidik. Maka dari itu saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Ya begitu. Tidak terlambat. Nah kita pindah ke konsep inti yang kedua. Nah selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah mendengar kata ini Bapak Ibu, keyakinan kelas, apa kira-kira pendapat Ibu tentang keyakinan kelas itu? Mungkin dari Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas atau bagaimana? Aturan-aturan yang ada di kelas. Ya, aturan-aturan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Seperangkat atau nilai yang disepakati di kelas. Ya, seperangkat aturan atau nilai yang disepakati di kelas. Baik, betul sekali ya Bapak Ibu. Kebajikan yang disepakati di dalam kelas. Iya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati di dalam kelas. Jadi kesepakatan itu muncul dari murid dan guru. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini Bapak Ibu, saya ada contoh potongan video yang telah saya lakukan di kelas mengenai pembentukan keyakinan kelas ini. Mungkin saya bisa putar sedikit.
jadi tadi adalah potongan video yang sempat saya rekam sewaktu melaksanakan keyakinan kelas ini di kelas 6. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas itu kan banyak pendapat-pendapat dari siswa kita. Jadi semua pendapat-pendapat mereka itu kita tampung dulu. Misalnya tadi dalam pendapat yang ditampung di kertas post-it kemudian ditempel di papan tulis, itu kita tampung dulu semua. Jika ada misalnya yang kebetulan sama, karena biasanya kan anak mengutarakan lebih dari satu pendapat. Nah, jika ada yang sama, itu kita kelompokkan, kemudian kita ramus sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah poster nantinya. Kata-katanya kita perbaiki dan kata-katanya itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Jadi bukan keyakinan kelas itu di poster bukan menggunakan kalimat negatif, supaya anak-anak bisa paham apa isi dari keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, ini adalah contoh poster yang sudah saya desain di Canva. Kemudian isinya itu saya ambil di pendapat-pendapat anak-anak tadi. Kemudian saya desain di Canva dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Yang pertama itu misalnya menjaga kebersihan kelas bersama. Jadi kita tidak boleh memakai kata tidak atau kata jangan di dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian yang kedua misalnya tetap tenang selama proses pembelajaran. Kan ada tadi itu keyakinan yang diutarakan oleh Rehan. Dia mengatakan tidak boleh ribut ya. Jadi kita ramu menjadi sebuah kalimat yang positif. Tetap tenang. Kemudian saling peduli sesama teman. Ada tadi tidak boleh membuli, tidak boleh apa. Itu kita ubah menjadi saling peduli. Kemudian yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, dari kalimat tidak boleh datang terlambat itu kita ubah menjadi kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu dan selalu hadir tiap hari. Kemudian yang terakhir, bicaralah dengan sopan dengan guru atau teman. Nah, mungkin kita selipkan sedikit ice breaking ya Bapak Ibu. Ice breakingnya mungkin yang biasa saja kita lakukan di dalam kelas. Ice breaking 1 tambah 1 yang biasa kita lakukan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sudah biasa dilakukan di kelasnya Bapak Ibu deh? Biasa. Oke, kalau begitu saya mohon kesediaannya untuk berdiri sebentar supaya otot-otot kita lebih lebih rileks. Kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan ice breaking ini? Ya, senang. Bagaimana dengan otot-ototnya? Ya, Rileks kembali. Oke, itu manfaat dari ice breaking. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ini konsep inti dari budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu mungkin bisa mengemukakan pendapat apa-apa saja kebutuhan dasar Ibu sebagai manusia. makan hidup. Ya, makan dan minum. Itu yang utama ya. Terus apa lagi? Pakaian. Ya, Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan
kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Begitupun dengan murid kita, pasti mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin mereka capai, yang ingin mereka penuhi dalam dirinya. Pernyataan tentang kebutuhan dasar manusia ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di dalam kelas itu atau di sekolah kita ini SD 58 Padali tentunya pernah mendapatkan kasus-kasus yang mungkin tidak mengenakan bagi kita karena kenakalan-kenakalan yang mereka miliki. Itu mungkin saja dikarenakan karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi di rumah. Jadi mereka bisa melampiaskannya ke teman-teman atau mungkin di sekolah di kelasnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi makanan dan minuman itu termasuk dalam bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika ada anak-anak misalnya di kelas kita yang ketika dicuekin itu akan mencari perhatian, caper istilahnya, caper itu dikarenakan karena mereka mungkin kurang kasih sayang, dia butuh diperhatikan. Kemudian dia akan merasa diterima ketika kita membimbingnya secara private. Contohnya seperti Arfan Arfan. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu ada penguasaan. Jadi ada rasa di dalam diri anak itu ingin menguasai temannya. Kemudian ada kebebasan, mereka ingin bebas, ingin bermain di mana saja. Itu kebutuhan dasar akan kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar akan kesenangan. Contohnya misalnya di dalam kelas itu kadang-kadang siswa kita mengolok-olok, kemudian dia tertawa terbahak-bahak karena melihat temannya itu seperti lucu ya. Padahal itu menyakitkan bagi teman yang dibully. Nah, itu adalah kebutuhan dasar atas kesenangan. Mereka butuh kesenangan, tapi menerapkannya dengan cara negatif. Nah, di sini saya sediakan ada studi kasus dari Ibu Sulaika, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Tommy. Jadi beberapa anak telah mengeluh karena Tommy ini ceritanya Tommy ini selalu merampas makanan teman-temannya di saat makan siang. Jadi jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa mengemukakan kira-kira ini Tommy melakukan hal seperti ini karena apa? Atas dasar apa kira-kira? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Tommy melakukan ini karena kebutuhan dasar mungkin di rumahnya belum terpenuhi. Iya, betul. Ada pendapat lain? Silakan Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, mungkin saja Tommy melakukan ini cuma mencari perhatian. Oh iya, betul. Mencari perhatian dari gurunya, Iya. jadi dia mengacau teman-temannya begitu. Iya. Kalau Bapak ada pendapatnya? Kalau menurut saya mungkin ini Tommy punya kelainan. Kelainan yang seperti apa kira-kira Pak? Iya. Kayak penyakit begitu? Dari faktor ekonomi, Oh iya, betul. lingkungan, sehingga Tommy ini mengambil atau merampas bekal temannya Iya. di sekolah. Bisa saja. Apakah dia sebagai menganggap dirinya sebagai penguasa di kelas, Betul. sehingga tidak ada yang mengganggunya, sehingga seringnya dia mengambil makanan di kelasnya temannya. Berarti dia berpikir bahwa ini saya yang paling jago Iya, di sini. sebagai Iya, penguasa. betul. Jadi kita lihat alasan Tommy yang pertama di sini. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, ini termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Jadi, kalau kita sudah merasa lapar, uang habis, tidak ada makanan, nah itu salah satu cara
kembali deh dengan merampas makanan teman-temannya tadi. Nah, ini termasuk ke dalam kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, yang kedua, alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya memperhatikan. Seperti yang dikatakan tadi Ibu Nila, dia butuh perhatian, caper istilahnya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Jadi ketika anak-anak itu cari perhatian di kelas, jangan langsung dimarahi. Kita cari tahu dulu solusinya, ada apa dengan anak ini. Mungkin saja dia butuh kasih sayang, kurang kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Nah, kemudian ini adalah alasan yang ketiga. Mungkin karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi ini seperti yang dikatakan tadi sama Pak Asriadi, bahwa dia mau menjadi penguasa. Dia merasa hebat di kelasnya, jadi merampas makanan teman-temannya. Jadi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaannya. Nah, alasan keempat, mungkin karena dia merasa bosan. Jadi sama halnya dengan seperti kita orang dewasa, ketika merasa bosan pasti ingin jalan-jalan atau kemana itu bisa refreshing ya. Nah, itu artinya kita butuh kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir ini karena ia melakukannya atas dasar keisengan. Jadi istilahnya orang Bugis itu konok-konoken. Jadi iseng-iseng saja mengolok-olok mengambil makanan temannya, kemudian temannya merasa kesal. Tapi dengan itu dia bisa merasa senang di situ. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy atas dasar kebutuhan kesenangan. Jadi dia ingin bersenang-senang, tapi dengan cara yang salah. Nah, kita pindah ke konsep yang selanjutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini ada 5. Kita sebagai guru itu biasanya mendapatkan seorang siswa yang nakal, mungkin kenakalannya agak-agak berlebihan. Jadi di sini kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, yang pertama, guru sebagai penghukum. Biasanya itu pada posisi ini sebagai penghukum, suara guru itu kayak lebih keras. Kemudian memberikan hukuman yang berat biasanya. Kemudian yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah. Jadi di posisi ini guru itu lebih mengeluarkan kata-kata yang lebih lembut daripada penghukum. Kemudian dia akan memunculkan kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi di sini guru bertindak membawa dirinya sebagai teman untuk murid. Mungkin ada kata-kata, ayolah Tommy, kita kan berteman. Bagaimana kalau kamu tolong bapak, misalnya begitu. Itu adalah posisi teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Di sini kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh gurunya itu akan lebih lembut daripada ketiga posisi yang ada di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini guru akan menanyakan akar permasalahan sebelum memberikan hukuman atau konsekuensi dulu kepada anak didiknya. Jadi dia akan menelusuri apa akar masalahnya, kemudian menanyakan keyakinan-keyakinan yang dia langgar, kemudian mencari solusi bersama anak tersebut. Jadi itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau melihat posisi kontrol ini ada 5, kira-kira Bapak sering menggunakan yang mana? Bapak Ibu sering menggunakan posisi yang mana? Penghukum. Penghukum, manajer kadang, Manajer. yang kedua kadang
ideal untuk digunakan. Manajer. Ya, posisi sebagai manajer itu kita cari dulu apa masalahnya sebelum memberikan hukuman kepada anak-anak. Nah, di dalam tabel ini ada beberapa perbedaan di situ antara posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, pada posisi penghukum itu, guru seakan-akan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian ada kata-kata yang membuat anak-anak kecewa. Kemudian yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian pada posisi sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Jadi kalau pemantau ini biasanya itu data-data yang dikumpulkan oleh guru itu akurat. Artinya tidak mencari-cari alasan yang tidak benar. Kemudian pada posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan memberikan solusi untuk anak tersebut. Nah, di sini ada contoh gambar saat saya melakukan kegiatan diskusi-diskusi kecil dengan anak didik saya di kelas 6 itu tentang posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol yang terakhir tadi, seperti yang Bapak Ibu bilang, yang sebagai manajer. Kemudian, sebagai manajer itu, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi bukan atas dasar keinginan kita sendiri, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi kita di sini hanya membimbing siswa, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian nanti dia sendiri yang menemukan solusinya. Itu sebagai posisi manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Itu posisi manajer ya. Jadi memang yang paling ideal dilakukan di kelas itu adalah posisi manajer. Nah, di sini ada gambar segitiga. Namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan yang kita bisa praktekkan mungkin di kelas atau di sekolah ketika ada anak didik kita yang melakukan kesalahan atau misalnya melanggar aturan-aturan sekolah. Ini bisa diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi pada bagian tahap menstabilkan identitas ini, disinilah tindakan-tindakan kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, apa saja akar masalahnya, kenapa itu bisa terjadi. Pada tahap inilah kita laksanakan. Kemudian tahap yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Nah, jadi kalimat di atas itu misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, jadi kata-kata yang lebih halus kita lontarkan kepada anak-anak supaya mereka tidak merasa tersinggung atau tidak merasa bersalah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang bisa dilontarkan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini tahapan di sini kita tidak menyalahkan anak yang bermasalah tadi. Jadi misalnya ketika ada 2 orang anak yang berkelahi, itu kedua
restitusi ini kedua-duanya dipanggil untuk didengarkan pendapatnya, bukan hanya sepihak saja. Kemudian yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita menanyakan kepada anak itu, misalnya ketika dia melakukan kesalahan itu, apakah bisa merugikan untuknya atau bagaimana? Jadi itu pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian ini validasi tindakan yang salah. Ini tahapan yang ketiga itu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi pada tahapan ini kita bisa menanyakan kepada anak didik kita yang berbuat salah sebenarnya apa maunya, apa yang dibutuhkan sehingga dia berbuat seperti itu. Ya, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian validasi tindakan yang salah juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalnya kita mengatakan, ibu guru tahu kalau kamu itu pintar, tapi dengan berbuat seperti ini itu adalah tindakan yang salah. Nah, jadi kata-kata itu bisa mungkin agak menenangkan bagi siswa yang bersalah. Kemudian yang kalimat yang bisa diucapkan selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ini pertanyaan yang diutarakan kepada anak-anak supaya dia bisa mencari solusi atas kelakuan, atas perbuatan yang salah yang dilakukannya sendiri. Jadi dengan wawancara-wawancara yang sedikit privat, maksudnya begitu, dengan anak-anak, ini bisa diberikan kepada mereka supaya mereka bisa mencari tahu sendiri apa solusi dari perbuatan kesalahan yang mereka buat. Ini pada tahapan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tadi setelah membuat keyakinan-keyakinan kelas, ketika ada siswa kita yang melakukan pelanggaran, kita dapat menanyakan kembali bahwa nak, mungkin kita pernah mungkin kamu masih ingat keyakinan kelas apa yang pernah kita bikin. Jadi mereka akan langsung ingat pasti kalau mereka ada yang menulis misalnya melanggar kelakuan yang melanggar aturan-aturan tersebut. Kemudian pertanyaan yang bisa muncul juga di tahap menanyakan keyakinan ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Itu tadi menanyakan keyakinan. Misalnya sudah kita tempel poster di kelas tentang keyakinan kelas, itu bisa kita tanyakan kembali. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, tetap pada keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Kemudian yang terakhir, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada video tentang kasus penerapan segitiga restitusi ini di kelas. Jadi saya sempat merekamnya sebagai contoh penerapan segitiga restitusi.
Hanya selalu dicontek oleh temannya sehingga membuatnya kesal dan membentak serta tidak mampu menahan emosinya dan memukul meja. Berikut videonya. Dina, boleh kita bicara sebentar? Ibu ingin kita membahas kejadian tadi di kelas. Ibu dengar kamu beraksi ya sampai pukul. Ada yang ingin kamu ceritakan sama ibu? Saya, ibu kali itu mengerti kok kalau kamu kesal. Tapi membentak teman itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah, karena marah-marah itu tidak diperbolehkan di dalam negara seperti negara kita. Menurut kamu, bagaimana masih sangat keluarga? Saya merasa sekali ibu, saya sudah berusaha sedangkan ibu benar-benar menunggu pekerjaan saya bu. Oh, jadi dia mencapai pekerjaan Dina ya? Terus Dina kalau marah-marah seperti itu atau membentak seperti itu dengan kelas mana yang sedang Dina? Betul sekali, itu kesepakatan kelas yang sudah kita bikin kemarin ya. Ibu mengerti perasaan kamu. Jadi memang setiap orang pasti ingin hasil kerja kerasnya dihargai. Tapi mari kita lihat situasinya, ada sudut pandang Siva. Mungkin Siva kesulitan belajar, kesulitan memahami materi yang tadi. Terus mungkin dia butuh bantuan dari kamu. Gimana kalau kita cari solusinya? Apa yang menurutmu bisa dilakukan agar masalah itu tidak terulang kembali? Mungkin saya bisa menjelaskan materi itu ke Siva dan menjadi sabar bu. Itu ide yang bagus, nak, mengajarkan Siva dengan bersabar. Terus selain itu kamu juga bisa mengajak Siva belajar banyak, bisa belajar bersama, baik di sekolah atau di rumah, supaya kalian bisa lebih paham materi yang diberikan bersama-sama. Setuju? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan membantu mereka yang kesulitan? Contohnya tadi Siva kamu bisa membantunya untuk menjelaskan materi yang tidak dia paham. Dan Siva akan berusaha untuk lebih mandiri mengajarkan tugas. Kita juga bisa kasih pemahaman kepada Siva supaya dia juga belajar dengan dirinya misalnya di waktu luang. Bisa? Oke, saya percaya kamu bisa melakukan amanah pintar. Ingat ya, kita semua adalah teman, jadi tidak boleh saling membentak, tidak boleh marah-marah sama teman. Itu tidak yang bilang. Betul kan? Oke, terima kasih ya nak sudah melakukan waktu dengan ibu. Dan sekarang kamu akan terima kasih ya. Berikut merupakan video tanggapan dari murid yang sering tidak masuk sekolah. Pada kasus yang kedua, Ananda Irma yang sering tidak masuk sekolah karena bangun kesiangan dan malas ke sekolah karena lebih memilih main Ini HP. kasus kedua yang sempat saya praktikkan di kelas Bapak Ibu. Berikut adalah video praktiknya. Halo Irma, bagaimana kabarnya? Halo Irma, boleh kita bicara sebentar? Jadi ibu guru ingin membahas tentang pelajaran kamu di sekolah. Jadi hari ini ibu lihat kamu sering apa ya dalam sekolah? Ada yang ingin kamu ceritakan sama ibu? Tidak apa-apa. Kalau tidak
Ibu masih ingat kesepakatan kelas yang saya pernah kita bikin? Menurutmu kesepakatan kelas yang mana yang sudah Pak melanggar? tentang kedisiplinan dalam sekolah. Iya, kan sudah kami kita susun toh keyakinan kelas kemarin sudah kita bikin, sudah kita sepakati dengan teman-teman tentang kedisiplinan. Itu yang tidak tahu kan? Terus bagaimana kalau kita mencari solusi bersama? Bagaimana menurutmu? Boleh. Kalau begitu, ibu ingin kita juga membuat jadwal luar dan pelajaran. Setiap hari kita bisa meluangkan waktu untuk menerima ya materinya yang tertinggal atau mungkin materinya yang tidak bisa menerima dalam kesulitan. Bagaimana menurutmu? Oke. Dari sekarang dan rajin datang ke sekolah. Ngerti? Paham maksud ibu? Saya sedang mendengarnya. Terus teks pertama sebenarnya ya, ibu melihat pada masa-masa yang akan datang agar tidak datang ke sekolah. Terus sekarang ibu sudah tahu apa yang menjadi permasalahan kamu. Silakan berdaftar dalam undangan. Terima kasih ya. Video tanggapan dari Nah, Bapak Ibu, itulah tadi kasus-kasus yang sempat saya angkat untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi tadi saya mengambil video ini dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita menghadapi murid-murid itu dengan masalah apapun sebaiknya menggunakan segitiga restitusi ini, karena tahapan-tahapannya itu bisa membuat anak-anak merasa bahwa oh, saya memiliki solusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Nah, mungkin dari pemaparan yang sempat saya sampaikan pada hari ini, barangkali dari Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan tanggapan-tanggapan tentang materi yang kita bahas pada siang hari ini. Saya persilahkan. Ya, silakan Ibu Satriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk menyusun atau membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Ya, nah, mengapa? Jadi pertanyaan saya, mengapa kita harus menggunakan kata-kata positif dalam merumuskan atau membuat keyakinan kelas? Ya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Satriani atas pertanyaannya yang menyangkut keyakinan kelas tadi. Itu anjurannya tidak menggunakan kalimat positif dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Itu misalnya kita ambil contoh, misalnya saat kita menegur anak didik kita, atau anggaplah kita menegur anak kita, misalnya kita bilang, Sakwan, jangan lari-lari, maka itu merupakan kalimat negatif ya, jangan lari-lari. Maka yang terbersit di otak anak itu adalah lari-larinya. Jadi otomatis kata jangannya itu tidak dihiraukan. Mereka akan tetap lari-lari jika mendengarkan kata-kata seperti itu. Jadi tegurannya harus menggunakan kalimat positif. Mungkin dari saya, Ibu, begitu penjelasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Ibu Mila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa tantangan
yang biasa dihadapi dalam menerapkan keyakinan kelas. Oh iya, masih tentang keyakinan kelas ya Ibu. Iya. Jadi seperti kemarin waktu pertama masuk tahun ajaran baru ya Bu, kita kan berhadapan dengan siswa-siswi yang baru lagi, bertatap muka dengan anggaplah walaupun kita satu sekolah, tapi tidak setiap hari bertatap muka dengan mereka. Nah, tantangannya itu ketika peserta didik kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, itu untuk menyatukan beberapa karakter itu agak-agak susah ya. Jadi itu hambatan-hambatan yang saya rasakan saat ini menyusun keyakinan kelas. Dan hambatan yang kedua lagi yaitu pada saat hari pertama, kedua, dan ketiga itu saya merasa sudah ingin membuat keyakinan kelas itu karena sudah mulai sekolah kan. Tapi ada siswa saya yang selalu tidak ke sekolah, selalu alfa. Jadi itu juga merupakan tantangan bagi saya karena harusnya ini keyakinan kelas dibikin pada saat mereka semua hadir di dalam ruangan supaya anak-anak ini bisa mengetahui semua kesepakatan yang kita bikin. Jadi jangan hanya yang hadir, karena ketika yang tidak hadir ini nanti melakukan pelanggaran atau apalah istilahnya itu yang melanggar aturan, mungkin dia bisa berpendapat bahwa pada saat membuat keyakinan saya kan tidak ada, jadi otomatis itu tidak berlaku buat saya. Jadi kalau menurut saya Bu, itu adalah dua contoh tantangan yang membuat saya merasa agak susah dalam menyusun keyakinan kelas tadi. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena pemaparan materi saya sudah sampai. Nah, akhirnya saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi di dalam sebuah sekolah itu Bapak Ibu, kita pastinya terus berusaha untuk meningkatkan karakteristik peserta didik kita dengan cara menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini dapat terwujud ketika kita mengetahui motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus mengetahui dulu motivasi apa yang ada dalam diri anak didik kita. Kemudian dari motivasi-motivasi itu kita menemukan bahwa ternyata mereka berbeda-beda karakternya, mereka berbeda-beda keinginannya, kemudian mereka berbeda-beda dorongan yang timbul dalam dirinya. Nah, ketika kita mengetahui itu, kita bisa membuat keyakinan kelas untuk menerapkan supaya disiplin positif ini bisa terwujud. Dengan keyakinan kelas ini, kita selama melakukannya bisa bisa mengetahui kebutuhan apa yang mereka inginkan. Kemudian dari keyakinan kelas ini kita dapat mengidentifikasi satu persatu anak didik kita tentang kebutuhan dasar yang mereka inginkan, bahwa si A maunya belajar yang seperti ini, si B maunya yang seperti ini. Nah, kemudian jika kita telah mengetahui kebutuhan dasar mereka, maka otomatis kita bisa menerapkan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi ketika kita sedang mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, atau ketika mereka misalnya membuat kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan-aturan kelas atau aturan sekolah. Makanya dari itu kita sudah bisa mengontrol mereka dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi ini. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini prosesnya kami baru belajar. Terima kasih juga atas waktunya karena menyempatkan hadir di tempat ini walaupun siswa kita semuanya sudah pulang. Tapi terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Demikian, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum
nama saya Nur Hasdina dari SDN 58 Padali. Bu, terima kasih banyak atas bimbingannya. Saya jadi sadar kalau membentak Syifa itu tidak baik. Sekarang saya sudah bisa lebih sadar dalam menghadapi masalah dan lebih mau membantu teman. Saya juga sudah minta maaf ke Syifa dan kita sekarang sudah akur lagi. Saya sangat menyesal karena sudah membentak Syifa, Bu. Saya janji akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Saya akan lebih menghargai hasil kerja orang lain dan mau berbagi ilmu dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati dari SDN 58 Padali. Bu, terima kasih banyak atas bimbingannya. Saya jadi sadar kalau sering alfa itu merugikan diri saya sendiri. Sekarang saya sudah lebih teratur datang ke sekolah dan lebih semangat belajar. Saya juga sudah bisa mengatur waktu dengan lebih baik, jadi tidak lagi tergoda untuk bermain HP terlalu lama. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Di dalam dada, profil pelajar Pancasila.